seorang WNI tiba di airport, ditanya oleh imigrasi, terus dibawa ke second room, namanya second room kan, oke, untuk diinterogate. Um, saya dengar ada kabar di mana petugas imigrasi bisa minta untuk release di green card, jadi green cardnya dicabut. Okay. Saya mau tanya, apakah itu bisa terjadi, dan kedua, apa yang perlu uh, dijaga agar um, ini tidak bisa terjadi ke WNI, apakah mereka turis atau mereka adalah businessman atau uh, mungkin H1 visa segala macam yang bisa masuk ke Amerika. Silakan. Oke. Seperti kita ketahui, negara Indonesia itu bukan salah satu 7 negara yang dilarang masuk ke Amerika. Tapi kita pun tahu bahwa Indonesia itu mayoritas penduduknya yaitu yang beragama Islam. Jadi dari pandangan segi imigrasi itu mereka juga harus perhatikan WNI yang masuk ke Amerika. Jadi kita sebagai WNI itu harus siap-siap kalau masuk ke Amerika itu, bahwa kita ini akan ditanya lebih detail, lebih panjang lebar di airport di Amerika ini. Mungkin mereka akan tanya pada waktu di counternya, kita ke negara-negara mana saja, dan waktu di Indonesia itu tinggal dengan siapa, tinggalnya di mana, aktiviti apa yang kita lakukan selama di Indonesia, dan apa tujuan kita di Amerika ini, tinggal di mana, dan selanjutnya. Kalau jawaban kita kurang memuaskan, mereka berhak untuk bertanya jawab lagi di ruangan yang khusus yang terpisah. Itu namanya secondary inspection. Ya. Nah, di sanalah mereka mulai ngecek lebih detail lagi dengan kita punya activity di Indonesia atau di Amerika sini. Mungkin kalau kita bilang kita punya teman di sini, tinggal di sini, mereka akan minta nomor teleponnya, namanya siapa, dan mereka akan hubungi juga. Nah, jadi itu di secondary inspection. Kalau sampai tidak masih dicurigai juga, mereka berhak untuk pulangin kita, istilahnya melarang kita masuk ke Amerika, jadi harus on the next flight keluar dari Amerika. So, itu yang drastis. So, jadi ada tiga tahap jadinya yang mereka bisa lakukan untuk WNI. Dan menurut pandangan saya, kalau dulunya itu kadang-kadang terjadi terhadap WNI, kalau sekarang itu mungkin lebih sering terjadi. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah punya green card di Amerika? Kalau sampai waktu diinterogasi itu ditanya untuk melepaskan green card-nya, ini nasihat saya, sebisa-bisa mungkin, in fact, jangan melepaskan permanent resident Anda. Jangan melepaskan green card-nya. Nah, imigrasi itu berhak ya untuk ambil green card-nya kalau Anda itu diusir keluar dari Amerika. Di istilahnya yang tahap yang terakhir itu, kalau mereka merasa sudah drastis, jawaban Anda itu sudah berbohong dan segala macam, dan
eh, dilarang masuk ke Amerika dan harus pulang ke Indonesia, mereka berhak untuk mengambil green card-nya. Mereka juga berhak untuk mengambil green card-nya kalau Anda itu ditahan, diizinkan masuk, tapi masuknya itu masuk ke penjaranya imigrasi. Mereka juga berhak untuk mengambil green card-nya. Selain dari itu, kalau mereka mau ambil green card-nya, tidak bisa langsung. Mereka harus melewati pengadilan. Jadi mereka harus memberikan satu foto kertas. Itu namanya notice to appear. Jadi Anda itu akan diberikan surat notice to appear. Nah, nanti Anda harus ke pengadilan untuk menjawab pertanyaan dari hakim. Kenapa green card ini jangan diambil oleh pemerintah? Jadi jangan sekali-sekali memberikan green card itu secara sukarela kepada imigrasi. Dan imigrasi pun juga tidak bisa ambil begitu saja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau sukarela untuk memberikan green card-nya harus mengisi satu formulir dan tanda tangan. Jadi itu menandakan bahwa Anda ini dengan sukarela mau melepaskan permanent residence-nya. Satu lagi yang perlu saya beritahu juga, ini dari beberapa pengacara terutama di LA yang memberitahu kepada kita pengacara-pengacara imigrasi ini bahwa ada situasi di mana pada waktu kita tiba dari luar negeri, dari luar Amerika mau masuk ke Amerika, kita itu akan ditahan selama beberapa jam. Dan salah satu yang mereka lakukan yaitu mereka mengeluarkan SIM card dari handphone kita. Yaitu gunanya untuk, saya rasa, untuk copy isi SIM card-nya. Mereka juga minta password dan buka laptopnya. Dan mereka itu ingin melihat isi laptopnya. Nasihat saya yaitu, kalau di laptop atau di handphone kita itu mempunyai sensitive information, kalau bisa dihapus, di save dan taruh di mana, di satu tempat. Gitu. Atau kalau contohnya, seperti saya secara pribadi, terlalu banyak password untuk password Facebook, password Dropbox, password email, password macam-macam. Dan ya, password itu berbeda-beda. Jadi saya biasanya itu tulis password saya di Microsoft Word. Saya tulis untuk ini passwordnya apa, username-nya apa. Kalau bisa, informasi itu jangan ada di handphone atau di laptop. Kalau sampai diambil oleh imigrasi atau di-copy sama imigrasi, mereka dengan mudah bisa akses kita punya account semuanya. Mereka bisa lihat aktiviti kita di luar negeri, segala macam itu. Ya, kalau kita tidak ada sensitive information, ya mungkin no problem. Tapi kalau ada sensitive information, that could be a problem, dan mereka bisa gunakan informasi itu untuk melawan kita. Maksudnya. Tapi bagaimanapun juga, saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu tidak suka kalau imigrasi mengutak-ngatik personal life-nya Anda masing-masing. So, lebih baik kalau ada informasi soal password segala macam itu jangan ada di dalam laptop atau di handphone atau di tablet.